Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Wulan Lestari, Sinta, dan Reski Junanda. Di sini kami akan membahas tentang penomoran dan daftar pustaka pada karya ilmiah. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang membahas tentang penomoran halaman pada karya ilmiah. Langkah pertama, saya akan uraikan dahulu aturan-aturan penomoran untuk setiap bagian halaman karya ilmiah. Nah, karya ilmiah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian halaman. Di antaranya, yang pertama jilid halaman atau cover. Nah, umumnya tidak mencantumkan halaman. Yang kedua, kata pengantar. Nah, di mana penomoran menggunakan format angka Romawi. Yang ketiga, daftar isi. Nah, di mana format penomoran untuk daftar isi sama menggunakan angka Romawi. Dan yang keempat, daftar gambar. Nah, format penomoran halaman untuk daftar gambar juga sama menggunakan angka Romawi. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, isi. Untuk isi karya ilmiah biasanya dibagi menjadi beberapa bab. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Di halaman isi format penomoran menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap awal bab, setiap halaman yang terdapat judul bab, penomoran diletakkan di bagian bawah, posisi bawah tengah. Nah, yang kedua, sedangkan untuk penomoran halaman lanjutannya, penomoran diletakkan di bagian atas yang posisinya di sebelah atas kanan. Kemudian yang keenam, daftar pustaka. Tata aturan penomoran daftar pustaka juga tidak jauh berbeda dengan bagian isi. Nah, penomoran menggunakan format 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, cara mengatur penomoran karya ilmiah. Nah, langkah-langkah untuk membuat penomoran berbeda diantaranya adalah: yang pertama, pastikan semua bagian karya ilmiah ada di satu dokumen. Nah, jika dokumen karya ilmiah ada terpisah di beberapa file, maka silahkan satukan dulu menjadi satu dokumen. Yang kedua, pastikan halaman jilid menggunakan format untuk halaman cover. Nah, Anda bisa membuat format cover menggunakan menu insert, cover page, lalu silahkan pilih format cover yang tersedia. Yang ketiga, masukkan nomor halaman. Nah, di Microsoft Word yang siap diberikan nomor, untuk memberikan penomoran, langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, untuk pemberian format number halaman Romawi, silahkan klik pada halaman yang ada judul kata pengantar, lalu pilih menu insert, page number, button of page, klik number 2, agar posisi number di bawah tengah halaman. Kemudian selanjutnya, pilih lagi menu insert atau menu desain, page number, format page number, lalu pilih format Romawi 1, 2, dan 3. Nah, lalu tekan tombol OK. Untuk keluar dari model edit page number, silahkan pilih menu desain, close header Anda, footer di sebelah kanan, atau Anda juga bisa double klik di tengah halaman mana saja. Nah, langkah kedua, penomoran isi karya ilmiah. Penomoran untuk isi karya ilmiah yang ada bab-bab atau subbab seperti skripsi dan lain-lain umumnya menggunakan format 1, 2, dan 3 dan seterusnya, namun letak penomorannya berbeda antara halaman yang ada judul bab dengan halaman selanjutnya. Untuk halaman setiap awal bab, penomoran diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan untuk halaman lanjutan bab posisi nomor ada di pojok kanan atas. Nah, langkah ketiga, penomoran isi yang tidak ada judul bab. Untuk penomoran halaman isi yang tidak terdapat judul bab, letaknya di pojok kanan atas. Nah, caranya, silahkan klik halaman bab lanjutan yang tidak ada tulisan judul bab. Pastikan posisi kursor ada di bagian paling atas di kiri sebelah tulisan. Nah, lalu pilih menu page layout, bricks, continuous. Di halaman tersebut, sebelum insert number, silahkan double klik pada bagian header. Lalu setelah masuk ke model editor header, pada menu desain, hilangkan centang link to previous.
Setelah centang link to previous dihilangkan, kemudian pilih menu insert, page number, top of page, lalu pilih number, page 3, agar posisi number muncul di pojok atas kanan halaman. Nah, kemudian pilih menu design atau menu insert, page number, format page number pada dialog yang muncul. Kemudian masuk pada materi kedua, yaitu penulisan daftar pustaka. Yang pertama, pengertian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, ada beberapa manfaat dari penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Dan yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Dan yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Nah, kemudian di antara rumus cepat dalam penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Nah, dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contohnya, Hadi Setiadi, ditulis menjadi Setiadi Hadi. Kemudian yang kedua, tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contohnya Setiadi, Hadi 2017. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya Setiadi, Hadi 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, kota penerbit. Nah, kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contohnya Setiadi Hadi 2017 cerdas belajar bahasa Indonesia Jakarta 2. Dan yang kelima, penerbit. Nah, penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan, ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contohnya Setiadi, Hadi 2017 cerdas belajar bahasa Indonesia Jakarta 2 PT ECV tulis Indonesia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.